Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program talk show ya. Dan kami ingatkan kembali ya bahwa topik kita malam ini peran Imam Mukim dalam menjaga dan juga menjalankan adat budaya Gampo. Baik, di segmen ini kami juga mengundang partisipasi Anda untuk berinteraksi bersama kami. Silakan di line telepon yang tertera di layar kaca Anda. Masih bersama dua tokoh adat Aceh, ada Pak Asnawi Zainun dan juga Bapak Ayub Yusuf ya. Dan artinya mereka juga punya peran dalam kelestarian dan juga dalam peran dari Imam Mukim ini agar tetap ada ya. Nah, tadi juga sempat terputus bahwa Imam Mukim dipilih secara demokrasi. Artinya kalau untuk Geci sekarang itu dipilih secara langsung atau pilsung. Nah, untuk pemilihan Imam Mukim mungkin tata caranya seperti apa ini, Pak Asnawi? Ya, sepakat tadi bahwa Imam Mukim itu dipilih melalui mekanisme demokrasi, kan. Tapi agak berbeda dengan pemilihan Keci. Kalau Keci kan dipilih langsung oleh semua masyarakatnya, kan. Sekarang kalau di Aceh disebut dengan pilsiksung, pemilihan Keci langsung. Sementara pemilihan Imam Mukim itu juga dilakukan secara demokratis, tapi mekanismenya melalui perwakilan kampung-kampung, kan. Jadi dipilih melalui forum musyawarah mukim, yang dihadiri oleh, yang diikuti oleh perwakilan kampung-kampung. Ya. Mekanismenya atau alurnya sesuai dengan ketentuan Kanun nomor 3 tahun 2009 tadi ya. Imam Mukim itu 6 bulan sebelum berakhir masa jabatannya menyurati camat untuk memberitahukan bahwa yang bersangkutan akan segera berakhir masa jabatannya. Itu kira-kira masa jabatannya berapa tahun ini? Mukim 5 tahun. 5 tahun juga. 5 tahun. Kalau Keci kalau 6 tahun 6 ya. tahun. 6 tahun. Kalau Mukim itu 5 tahun ya. Ya, jadi Mukim menyurati camat untuk memberitahukan bahwa yang bersangkutan akan segera berakhir masa jabatannya. Kemudian camat membentuk panitia pemilihan Imam Mukim. Dibentuk oleh camat. Oleh camat ya, yang keanggotanya sudah ditentukan. Ada perwakilan kantor camat, perwakilan MA kecamatan, kan. Ada perwakilan MPU kecamatan, juga dari beberapa 3 orang dari tokoh Mukim. Kemudian setelah panitia pemilihan Imam Mukim dibentuk oleh camat, di SK-kan oleh camat, kemudian panitia ini melakukan tahapan pemilihan, kan, dari misalnya dari mengumumkan tentang akan dilakukan pemilihan Imam Mukim, kemudian perekrutan calon, kan, kemudian menseleksi calon, kan, kemudian mengumumkan calon, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan, kemudian hasilnya disampaikan kepada bupati melalui camat untuk di SK-kan ditetapkan. Alurnya seperti itu ya sesungguhnya. Artinya juga ada tata cara tersendiri dalam memilih Imam Mukim ini. Nah, tadi juga bahwa dengan pergeserannya zaman saat ini tentu juga sangat berbeda Imam Mukim dahulunya dengan Imam Mukim sekarang. Nah, mungkin seperti dijelaskan tadi bahwa Imam Mukim yang dulu itu lebih berat dengan adat mukuta alamnya ini tadi ya. Nah, kemudian mungkin apa perbedaan dengan Imam Mukim sekarang ini, Pak? Ya, kalau pada Imam Mukim dulu itu melekat dua kapasitas pada dia, ya kan? Yang pertama Pak Ayub, kapasitas pada Imam Mukim dulu melekat kapasitas sebagai kepala pemerintahan Mukim yang mengurus urusan-urusan keduniaan ya. Kemudian pada Imam Mukim dulu juga melekat kapasitas sebagai pemimpin agama. Ya, jadi mengurus urusan-urusan yang berhubungan dengan dunia dan akhirat, melekat pada satu Imam Mukim ya. Mungkin karena itu jabatan ini disebut dengan Imam Mukim ya kan, Imam Mukim. Tapi dalam perjalanan sejarah kemudian Mukim ini kan terus berkembang ya. Urusannya semakin banyak. Urusan-urusan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam, dengan adat-adat di masyarakat. Kemudian dalam perjalanan dibentuklah lembaga lain yang disebut dengan, kalau dulu disebut dengan Imam Masjid. Imam Masjid. Dengan demikian untuk mengurus
dua hal ini tadi kan melekat pada satu orang. Yeah. Kemudian dalam perjalanannya karena sudah dibentuk lembaga lain yang disebut imam masjid, yang sekarang disebut dengan imumsi, maka dua fungsi itu sudah dipisahkan pengelolaannya kan. Untuk yang urusan akhirat itu ada di imam masjid, masjid atau di imumsi, berhubungan dengan pemerintahan, pengelolaan sumber daya, adat istiadat dan sebagainya melekat pada imam mukim. Dan menurut beberapa catatan juga ini terjadi pada saat atau pada masa pendudukan Belanda, kira-kira pada tahun 1910 atau kisaran seperti itulah kan. Ya, demikian ya. Baik, nah itu dia tadi sedikit sejarah singkat tentang perjalanan imam mukim yang ada di Aceh nih Pak ya. Ternyata pergeseran itu ada memang terjadi ya. Sehingga yang mungkin dari sinilah sudah bergesernya yang peran imam mukim ini sendiri. Nah, silakan Pak Ayub Yusuf, mungkin Anda melihat sendiri, mungkin bisa Anda rincikan sebenarnya untuk saat ini apa sih yang menjadi peran dari seorang imam mukim? Apa saja yang harus dilakukan? Kalau kita lihat perjalanan imam mukim ini secara autentik memang luar biasa ya. Payungnya memang sangat kompleks, tapi toh ternyata kalau kita lihat kondisinya di lapangan saat ini seolah-olah mukim ini memang kekuatannya memang hebat, tapi kesenjangannya makin menjadi-jadi. Contohnya begini. Kalau di kampung sekarang itu kan ada ADG-nya. Mestinya kan di tingkat mukim juga ada ADM-nya, anggaran dana mukim. Dengan demikian mukim itu kan bisa berbuat secara autentik atau secara pemerintahan, dia bisa melaksanakan administrasi dengan baik, kemudian juga dengan ada anggaran, dia juga bisa memberdayakan lembaga dia itu sendiri. Tapi sekarang kalau kita lihat imam mukim sekarang yang diberikan honor kan cuma imam mukim sama sekimnya. Sementara yang lain tuh haput mukim nggak ada apa-apa. Imam ci ya itu mungkin ada, itu dari bidang lain. Cuma itulah saya bilang tadi lucu memang. Jadi secara autentik kekuatan mukim ini secara hukum memang luar biasa, tetapi itulah yang terjadi di lapangan. Maka adat kita sekarang porak-poranda. Mungkin salah satu penyebabnya itu Pak ya, dengan jadi, melemahnya dari peran imam mukim ini sendiri. Makanya kekuatan adat dulu baik secara pemerintah atau adat itu kejolak. Itu petani-petani patuh semua. Karena terikat dengan adat ini. Kemudian juga adat senebuk. Untuk membuat sebuah kebun itu kalau tanpa izin daripada ketua senebuk, kemudian ketua senebuknya menanyakan kepada imam mukimnya, pejit atau pegawai lempuh itu nampahan, yang menyokong lanjut. Nah, maka begitu lanjut, kalau kita bilang tidak bisa, enggak juga. Yang pertama dilihat dari mana asalnya dia. Nah, jadi karena imam mukim dulu mengutamakan kan penduduk setempat. Bila penduduk setempat sudah ada, nah itu baru diberi kesempatan kepada yang lain. Juga itu ada syarat-syarat tertentu menurut adat kan. Kemudian ada padang merabinya. Nah, jadi jelas wilayahnya. Kemudian ada udunnya atau hutan mukim. Nah, jadi makanya di dalam perjalanan itu disebut ada hakul adat wa hakullah. Jadi ada hutan adat itu yang dipimpin oleh mukim. Kemudian hakul adat itu di atas hakullah itu di atas hutan adat. Sekarang tidak jelas lagi, pemerintah juga tidak memperjelas lagi mana batas wilayah mukim, mana ulayat mukim. Tapi inilah yang terjadi kesenjangan. Secara undang-undang mukim ini memang kuat, tapi di dalam operasionalnya mukim ini mandek.
Boleh dikatakan kalau dengan bahasa lain kita ini resepnya benar, obatnya salah itu. Maka beginilah terjadi di Aceh. Makanya orang tua-tua kita dulu zaman kerajaan mensinyalir dengan filosofi Maja ya. Jadi makanya hukum dengan adat lagi dan sifat. Nah, kayak Pak Aslami bilang tadi, peran Imam Mukim dulu itu bila Imam Syekh tidak ada, itu sanggup digantikan oleh Imam Mukim. Bisa jadi imam, bisa berkhutbah, bahkan menikahkan orang sang itu bisa. Karena undang-undang nomor nomor 1 tahun 74 belum lahir. Nah, jadi semua pelaksanaan itu dilakukan di Menasah dan dipagari oleh adat. Nah, sekarang ini secara hukum jalan terus. Adat bagaimana? Hanya anak ulun. Makanya terjadilah kesenjangan selama ini. Kalau kita lihat ini kayak Pak Asnawi bilang tadi bahwa kalau dulu Mukim ini peran di bidang agama juga luar biasa. Baik. Makanya ketika pelaksanaan ibadah itu karena terikat dengan adat ini, orang bila tidak datang malu. Karena memang adat mengikat ya. Baik. Sekarang ini ya adzan adalah lewat terus, malah menjelang sudah maghrib, orang rame-rame di gedung-gedung saya lihat, kemudian di warkop. Baik. Nah, mungkin biasa saja itu Pak ya, tidak ada lagi. Ini adat ini sendiri. Ya. Nah, inilah disebabkan oleh adat yang kita sudah amburadul. Kenapa demikian? Karena peran Imam Mukim secara hukum memang luar biasa, tapi dalam operasionalnya ini yang menjadi PR kita bersama. Apakah pemerintah Aceh concern dengan keistimewaan atau tidak? Itu tercelah kepada pemerintah Aceh. Yang lucunya sekarang lahirnya lembaga wali Nanggro. Nah, wali juga tidak bisa berbuat banyak sekarang. Mestinya kan wali menginstruksikan ini harus begini. Tapi wali tenang-tenang saja saya lihat. Jadi cuma bakso daharapnya kan menyokon ilham, menyokon rogop. Baik. Nah, jadi itu kan bahasa Mukim, Mukim. Jadi inilah kesalahan-kesalahan kita itu di dalam aja memang sudah diperingatkan. Ya. Jadi seperti tadi itu menyokon ilham itu bahasa diangkat dari agama. Dari bahasa Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kita bila kita sendiri tidak mau merubahnya. Nah, jadi sekarang pemerintah kita tidak lagi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau dalam bahasa agama, doa syekh fi makani. Dalam bahasa Maja, kagaya yang kau tepung, gelambung yang kau bola. Yang mana mau kebang kebu ya tiju lah rimba. Itu tidak lagi pada tempatnya. Maka beginilah kondisi kita sekarang. Jadi siapa yang akan perbaiki ini? Ya kita sendiri. Yeah. Nah inilah yang menjadi PR kita bersama. Dari satu sisi ini tanggung jawab kita bersama. Dari sisi yang lain semua kita sekarang cuek. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Begitulah kira-kira. Iya. Dan saya dapat mengambil kesimpulan apabila kita kembali ke adat Aceh dulu. Mungkin tidak akan terjadinya pembakaran hutan, kemudian tidak adanya pertikaian pembagian lahan dan yang lainnya, dan mungkin juga kita bisa hidup lebih sejahtera dan hidup lebih aman. Nah mungkin karena tadi peran-peran dari Imam Mukim dan yang lainnya sudah terabaikan maka mungkin begitu banyak permasalahan yang kemudiannya menjadi muncul. Nah mungkin apa ini Pak yang harus diperbaiki lagi? Ternyata ketika undang-undang sudah begitu banyak yang menyatakan bahwa keberadaan dari Imam Mukim ini, tapi juga ternyata tidak menguatkan adat Aceh ini sendiri, Pak. Mungkin pada siapa lagi ini? Seperti yang dikatakan oleh Pak Ayub. Ya, pada kita semua. Pada kita semua. Seperti kita pahami bahwa adat itu sebenarnya kan melingkupi keseluruhan hidup kita. Karena itu semua kita sebenarnya bertanggung jawab, terhadap upaya menjaga dan melaksanakan adat. Karena adat itu sendiri kan fungsinya justru untuk menjaga
keharmonisan, keserasian dalam hidup kita ya secara keseluruhan. Hari ini oleh banyak orang sering salah dipahami adat. Adat sering ketika disebut adat, orang mikirnya ada perkawinan, pusiju. Kan? Hanya prosesi adat. Prosesi adat yang dibayangkan. Padahal adat itu, seperti katakan tadi, adat itu adalah aturan hidup kita. Dan dia melingkupi keseluruhan hidup kita. Kan? Oleh sebab itu ya kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga adat. Dan wabil khusus lagi kan kepada lembaga-lembaga adat yang memang oleh berbagai peraturan perundangan itu diberi tanggung jawab untuk menjaga dan melaksanakan adat ya, di berbagai aspeknya, termasuk dari proses adat tadi. Adat itu kan lingkupnya luas ya kan, termasuk ada pemerintahan adat, ada bagaimana adat itu menjaga sumber daya alam ya kan, adat itu bagaimana misalnya mengelola hutan, mengelola sawah dan sebagainya kan. Juga adat itu kan memiliki aturan-aturan bagaimana menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat. Ya, di masyarakat. Nah, di sini peran adat sebenarnya untuk menjaga keharmonisan adat itu tadi. Misalnya kan kita secara khusus kita sebutkan tadi misalnya bagaimana peran adat dalam menyelesaikan perkara-perkara atau sengketa-sengketa di masyarakat. Ternyata perannya sangat kuat sekali kan. Adat itu menjadi salah satu pilihan pertama oleh masyarakat dalam menyelesaikan perkara-perkara, terutama perkara-perkara ringan yang terjadi di masyarakat. Aturan adat itu atau penyelesaian secara adat itu menjadi pilihan karena ya dia mudah dijangkau, lebih murah kan, lebih murah, dan hasilnya juga lebih memuaskan oleh semua pihak ya, mengikat, memuaskan para pihak. Dan ini bukan hanya ungkapan di bibir saja kan. Kalau saya tidak salah pada tahun 2012 itu UNDP sebuah lembaga PBB pernah mensurvei tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian perkara atau sengketa secara adat. Hasilnya luar biasa. 95% responden itu mengaku puas penyelesaian secara adat. Ini kan yang ada di Aceh. Yang di Aceh ya, di survei di beberapa kabupaten kota dengan respondennya lebih dari 3.000 orang. Lebih dari 95% itu mengaku mereka puas dengan penyelesaian perkara atau sengketa secara adat. Ini kan sebuah sumbangan adat yang luar biasa kan. Saya pernah dalam banyak diskusi, saya sering mencoba menggambarkan. Di Aceh ini ada berapa? Lebih 7.000 kampung atau desa kan. Bayangkan kalau setiap tahunnya ada misalnya satu kampung menyelesaikan 2 perkara saja. Bayangkan kalau misalnya ada 7.000 kampung, berarti ada 14.000 perkara yang diselesaikan secara adat. Nah, jika 17.000 perkara ini semua dibawa ke peradilan umum atau peradilan negara, kapan selesainya? Berapa biaya yang harus dikeluarkan negara? Saya dengar di banyak diskusi, katanya kalau sebuah perkara diselesaikan melalui jalur peradilan umum, yang ringan saja, untuk proses penyelidikan atau penyidikan saja itu membutuhkan sekitar 2 jutaan. Ya kan? Coba kali misalnya dengan 14.000, berapa miliar itu yang harus dikeluarkan negara untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat. Tapi alhamdulillah kan dengan penyelesaian secara adat, mungkin tidak terlalu besar ya anggaran yang harus dikeluarkan oleh para pihak. Ya, dan ini membantu negara kan, membantu negara. Seharusnya negara bisa lebih konsen juga untuk hal seperti ini. Ya betul. Ya. Dan apakah mungkin hal yang demikian penyelesaian di tingkat adat, di tingkat mukim ataupun tingkat kampung ini masih dilakukan di masyarakat masih kita? Sekarang Pak Ayub sekarang sedang memfasilitasi penyelesaian sengketa perkara di kampungnya sedang ini. Saya juga sebenarnya di mukim sendiri lagi berhutang nih, lagi berhutang 2 perkara. Ini ada PR ini Pak. Ada PR yang sedang Nah mungkin ketika Ibu Mukim memiliki harus menyelesaikan masalah seperti ini, mungkin biasanya kepada siapa ini Ibu mungkin harus berkonsultasi ini Pak?
penyelesaian secara adat itu kan ada 2 tingkatan, di tingkat kampung dan di tingkat mukim. Ya. Masing-masing punya majelis, ya. Punya majelis itu sudah diatur dalam Kanun Aceh nomor 9 2010, Pak. Ya. Di pasal 14, ya. Pasal 14 Kanun Aceh nomor 9 tahun 2008. Nomor 9 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat. Yang pertama harus ditekankan dulu bahwa kewenangan adat itu melekat pada lembaga adat. Ya kan? Nah di tingkat kampung itu lembaga adatnya adalah yang pertama kecil sebagai ketua majelis peradilan adat. Ya. Yang kedua imam menasah, kemudian ketua dan anggota tuhape dan tokoh-tokoh adat lainnya, lembaga-lembaga adat lainnya, misalnya ada Kejurun Belang dan sebagainya. Di mukim juga ada majelisnya, ya, ada majelisnya. Itu diatur dalam pasal 14 Kanun 9 2008 itu tadi. Ada imam mukim sebagai ketua majelis peradilan adat, ada imam masjid sebagai anggota, ketua dan anggota tuhapun mukim sebagai anggota, dan perangkat adat lainnya yang terkait, ya, itu menjadi anggota. Jadi memang ada majelisnya, ada majelis peradilan adat. Ya. Baik, jadi penyelesaiannya itu dalam majelis itu. Ya. Nah, Pak Ayub sendiri punya pendapat apa ini Pak terkait dengan penyelesaian masalah secara adat? Nah, ini juga menjadi perannya dari imam mungkin. Ya. Jadi penyelesaian sengketa menurut adat memang di dalam Al-Quran berawal itu kan hukum qisas. Itu sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Itu tugas pemerintah dengan lembaga-lembaga yang sudah diberi wewenang untuk menyelesaikan itu. Kemudian Allah, faman ufiyalahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Barang siapa memaafkan saudaranya, tempuh cara-cara yang ma'ruf. Inilah yang masuk dalam kategori adat. Jadi tugas adat mengajak kedua belah pihak yang bertikai untuk berdamai. Kemudian fattiba'u bil ma'ruf, tempuh cara-cara yang ma'ruf, sanksi apa yang pantas. Makanya adat di dalam memberi sanksi kepada seseorang itu tidak dilihat kepada orangnya, yang dilihat masyarakat secara umum. Mampu nggak bila kena yang lain? Kalau ini orang ini secara ekonomi yang luar biasa, berapa saja kita tetapkan sanggup ya. Bagaimana kalau kena yang lemah-lemah? Ini enggak. Makanya saya sering mengajak masyarakat saya itu kalau ada sengketa kita berdamai saja dengan adat. Karena menyutama hukum adat cedera kuat belanjana. Menyutama hukum kedibak meja cedera putuh belanjana. Artinya dan nyosuk merua yang terus. Nah, jadi kalau dengan adat, maka dalam adat Pak Nawi bersama saya kan sering menyebutkan dalam kami menyelesaikan kasus secara adat nyan hanapu pegah alasan. Jadi kamu tugas kamu hukum apa jalan alasan pu pado. Baik. Jangan tanya kenapa ketabrak, jangan tanya itu. Apa juga? Kalau memang itu Anda tanya, Anda tidak ketabrak. Ini sudah ketabrak. Baik. Maka apa solusinya? Tanyakan solusinya. Kalau persoalan itu ketabrak, itu soal naas. Takdir tidak bisa ditolak, untung juga tidak bisa diraih. Benar. Nah, mari kita ambil hikmah dari musibah itu. Mudah-mudahan kalian menjadi saudara. Kami orang tua bahagia. Agama menyuruh kita demikian. Kenapa persoalan sedikit dibesar-besarkan hingga sampai ke meja hijau sehingga menimbulkan dendam? Maka tidak salah. Pepatah mengatakan maja atau filosofi maja mengatakan menyutam hukum dengan adat cedera kuat dan belanjana, menyutam hukum kedai bak meja cedera putuh belanjana. Inilah yang maksud Pak Asnawi tadi, harmonis. Jadi kerjanya tidak berat, ya kan? Penyelesaiannya sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Maka 90% UNDP mengapresiasi. Baik. Jadi pernah orang UNDP walaupun dengan bahasa Indonesia yang bahasa Aceh pakai dilu-dilu yang mencak-mencak ya, mengatakan kepada saya begini, luar biasa peradilan adat itu. Yang luar biasanya di mana?
orang tidak kalah tidak menang, bisa rukun. Kami sudah ke seluruh dunia menjelajahi ini, ada kalah ada menang. Sampai di Aceh tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Orang bisa rukun. Nah, makanya baru-baru ini saya pernah mengajak dua pihak yang bertikai, yang inti persoalannya saya tidak selesai, tidak cerita dulu, tapi alhamdulillah sudah menerima. Cuma saya pesan sama dia, coba datang sekali lagi. Kalau nanti sambutannya bagus, baru nanti saya yang akan memfasilitasi kalian. Karena kalau firman Allah itu ditolak, ya sudahlah, saya minta permisi. Misalnya kalau kita tolak firman Allah itu celaka 12 namanya kan. Nah, jadi dari apa yang kita cerita kita bisa simpulkan. Jadi di dalam tatanan atau satu tatanan pemerintah, adat ini pagar dia. Pagar. Baik. Yang dilaksanakan oleh pemerintah itu tanaman. Bila pagar sudah rusak, maka tanaman itu tidak akan hidup. Nah, jadi makanya di dalam ajar Aceh sebagai filosofi yang kita pegang selalu gini, menyodap pagi lampu dengan kawat. Dengan kawat. Menyodap pagi lampu, jinerok tabuh leng-leng ti hasta. Menyodap pagi binatang di tamong tanti pengenong dorong putra. Maknanya kalau kangkung kita yang dimakan, siapa yang makan? Itu kambing cipolan. Bagaimana pagarnya? Rapi, berarti harus dibayar. Bukan bayar kangkungnya. Minimal kan beli pupuk taruh hingga kangkung subur lagi. Demikian tatanan adat paling praktis, dinamis. Kemudian semua masyarakat diselesaikan dengan adab menerima dengan ikhlas. Nah, makanya Pak Nami bilang tadi 90% ya puas ya. Puas, ya, jadi puas. Kalau memang tidak puas bagaimana Pak? Ya dipuas-puasin saja lah. Kan? Jadi inilah saya yang sangat-sangat prihatin sampai sekarang. Kenapa ya pemerintah Aceh diberi keistimewaan tidak konsen. Jadi kan ada, kalau dulu ada dua keistimewaan, Jogja dan Aceh. Jogja memang keistimewaan itu terrealisasi sebagaimana yang diharapkan. Saya sudah beberapa kali ke Jogja dan melihat memang luar biasa. Tapi ketika kami pulang kampung, tunggunya lantai lembu, cemerut lati, di kampung itu udah mati. Artinya siapa mampu kasar? Baik. Nah, begitu kira-kira. Baik, oke. Dan coba saya sapa terlebih dahulu, sudah ada telepon kita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya baik, silakan. Pak Bukhari. Ya, saya dari tadi ada mengikuti perbincangan ini tentang pramukim. Yang ingin saya sampaikan ataupun ingin saya mengklarifikasi persoalan. Bagaimana peran seorang mukim di sebuah mukim dengan kebijakan-kebijakan yang ada di sebuah kampung dan bagaimana menindaklanjuti tentang hal-hal persoalan di kampung yang tidak tidak bertentangan dengan ataupun yang sinkron atau yang sama dengan dengan kecilnya. Jadi bagaimana adakah sebuah keputusan itu berdasarkan dari mukim dan bersinampung dengan keputusan dari kecil. Nah, jadi bagaimana diambil oleh keputusan mukim, kemudian bagaimana dari kecil apa itu memang ataupun diserahkan kecil dulu atau memang bagaimana itunya peran-peran sampai sejauh itu bagaimana kira-kira itu yang ingin saya ingin mendengar bagaimana pendapat dari kedua narasumber kita. Iya baik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bukhari tadi ini ya. Mungkin cara penyelesaiannya ini Pak, seperti apa mekanismenya?
Ya, seperti tadi kita sebutkan kan penyelesaian secara adat itu ada dua tingkatan penyelesaiannya. Yang pertama penyelesaian di tingkat kampung kan. Jika penyelesaian tidak di tingkat kampung tidak menemukan titik temu, karena penyelesaian secara adat kan intinya berdamai, kan? Artinya dua pihak itu sepakat untuk berdamai, kan? Nah, jika penyelesaian di tingkat kampung itu tidak menemukan titik temu atau para pihak tidak mau berdamai, maka perkara itu akan dilanjutkan prosesnya ke tingkat mukim. Tingkat mukim. Pak Asnawi, kita harus berhenti sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi menjawab pertanyaan dari Pak Bukhari. Dan bisa tetap bersama kami dalam program Talk Show.